Cok, Iya. datanya dari mana itu? Silakan Gus Rumel. Lo Kalau kan dari survei itu datanya dari mana? lo data dari Ahmad Utomo lo ya yang bilang lo ya tadi Ya udah aku gue habis tampilin wawancara Ahmad kontennya. Utomo. Ya Pak, oke, Ahmad dulu wawancara belum. sama konten dari Ahmad Dengerin dulu. Utomo itu semana. Udah? Udah, lu dulu deh, lu dulu. Enggak, Pertanyaanku gini. enggak gini dulu. Lu bisa jawab enggak pertanyaan gua? Madras, Belum diam grup dulu dari kamu, seluruh Madras. saya bisa berubah enggak? Kamu diam dulu biar Gus Rumel ngomong. Sebentar. Oke, Sebentar. gua diam dulu, wes. Biarkan Gus Ya udah, Rumel ya udah. memberikan Oke, Rumel satu dulu. statement. Kalau Silakan Gus Rumel. ada pertanyaan, bisakah bukan WDN ya? Apa namanya haplogroup J punya keturunan haplogroup lain? Itu udah bisa secara teori ya. Oke, semangat ya. Semangat dulu Dari ya. sampai sekarang, teori sampai sekarang seperti itu. Hanya saja untuk masa Sebentar, Kang Madras. Gila ini. Kang Madras. Gila. Biar takut sama dengerin narasi dulu. Gus Rumel ditutup Lutfi sama Indora kawan-kawan ini kayak takut gini. kalau Yuk. teorinya Ya, tidak saya mute nih. Kalau aduh. nggak Ayo, kalau coba nggak terusin, diam Kang Madras saya terusin. mute. Takutnya Nah, itu saya ketahuan Pak Lutfi ini. Imat yang Ayo, pinter silakan, dikit aja Gus nggak Rumel. ada. Kenapa ya? ya Ya, bentar, silakan Gus bentar. Rumel. Iya. Masalahnya oke udah kayak kondisional. Oke, Masalahnya silakan. itu pas aku nanya kontennya Pak Ahmad itu kan di video pertama, kedua atau ketiga itu aku nanya semua sampel ini berasal dari mana emang apa ada ancient DNA-nya atau enggak gitu. Beberapa contoh seperti apa? Terus dikasih contoh dari Thomas Jefferson. Terus beberapa contoh dari Raja Perancis. Terus saya tanya, kenapa kasus Jefferson itu dijadikan acuan? Bukankah Jefferson itu kan ya tidak ancient banget, itu kan abad keberapa dan sampel DNA-nya kan melimpah gitu. Nah, kalau untuk ukurannya itu sampai berapa, kan ada jurnalnya. Nah, ada satu pesan dari beberapa pakar ya. Eh, Kalimatnya itu pada intinya kalau tidak ada sampel representatif semuanya itu probabilitas. Jadi kalau mau ini basisnya saintifik harus ada sampel aslinya. Gitu aja. Asli. Kita begini Gus ya. Asli ya. Sampel asli kalau Oke. yang diklaim ini berarti kan keturunan Imam Ali. Nabi Muhammad kan nggak mungkin. Sudah, Tapi kan Mel. Imam Ali. Kalau Ali Sudah, bin Abi Mel. Thalib berarti harus dites sampel dari Ali bin Abi Thalib begitu ya Gus ya Ali bin kalau Abi mau Thalib. pasti. Nah, Ya. itu pun permasalahannya juga tidak sederhana. Harus disepakati dulu apakah makamnya benar-benar di situ, dari ahli waris. Terus yang kedua dari pakar sejarah, terus filologi. Harus dipastikan dulu itu makam Imam Ali atau bukan. Dan kalau mau dibongkar makamnya Barulah nanti bisa hilang dasarnya kepalanya itu, sampelnya itu kan masih problemnya pertama itu memastikan makamnya. Terus yang kedua kualitas apa ya? Bukan kualitas lagi sih. Kualitas jasadnya, DNA-nya tuh rusak setelah beberapa puluh Kang tahun. Madras, jangan dipotong Kualitas dulu. masyarakat Ya, untuk biarin. menerima ini sehingga tidak terjadi cekcok itu seperti apa? Aku belum sampai ke kualitas jasad atau jenazahnya. Kualitas masyarakat untuk menerima ini bagaimana? Dari keturunan disepakati atau tidak? Terus apakah boleh mengambil sedikit dari jenazah itu? Hukumnya bagaimana? Permasalahannya banyak. Hingga banyak pakar ketika saya tanya itu kok masih pada ribut nasab ini kan ya buat asik-asikan. Family tree maksudnya ya family tree kan ya asik-asikan. Selama tidak ada sampel langsung dari keturunan ayah ke atas itu berarti kan klaimnya kan Imam Ali. Ya semuanya probabilitas, semuanya bukan deterministik, tidak pasti gitu. Ya kita nggak bicara soal probabilitas, semuanya harus ada evidence base dan sampai sekarang nggak ada evidence-nya. Kalau secara teori YDNA tidak bisa berubah dalam jangka beberapa ribuan tahun, itu secara teori iya. Tapi pesan dari Bu Herawati, paper itu, Bu Hera itu kan sama Michael Hammer, pernah bikin paper sama Michael Hammer. Paper itu adalah kemampuan terbaik seorang sarjanawan atau intelektual untuk mengungkap kenyataan, tapi bukan berarti itu 100% kebenaran ada di sana. Waktu aku mengatakan Katolik Layosov juga gak ada yang seculun siapa ini, Madrus gak ada, ngotot nggak ada. Aku nanya, apakah memang perlu sampel langsung atau enggak sih, atau bisa probabilitas ya? Probabilitas ya probabilitas, enggak pasti. Bahkan ketika penelitian yang mengklaim sebagai Hashimi penjelajahannya lewat sepupunya yaitu Yahudi, itu punya masih probabilitas. Probabilitas gimana maksudnya? Itu kan karena sampelnya 50, hampir 50% kan ada DJ kan? Iya. Itu kalau memang itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Gimana kalau tidak? Gimana yang sedikit itu yang keturunan aslinya? Gimana kalau yang G itu yang asli, gimana kalau yang E itu yang asli? Ya tapi kan statistik 40% itu kan ya cukup karena memang tidak ada satupun yang divalidasi secara nasab, makanya semuanya probabilitas.
Hancur kamu Madras, hancur kasihan. Kalau probabilitas itu Islam sudah mengajarkan kalau iza warotel ihtimal sakoto bil istidlal. Selama teknologinya belum settle, belum apa namanya? Apa sih? Makto ya. Makto apa sih? Makto. Terpastikan. Belum pakem, belum bahasa ilmiahnya soalnya ada buku Indora. Belum istilahnya apa sih? Ayo mungkin coba. Makto itu apa dalam bahasa? Nah, selama belum sampai ke sana ya nggak bisa dipakai gitu. Justru itu berbahaya. Berbahayanya kayak gini, Madras kan ngomong batal. Terusin dulu. Secara biologis ahli forensik pun tidak akan memberikan jawaban ini. Misal gini, kalau ada kecelakaan atau bom, misal Bu Herawati waktu aku tanya, ketika ada bom Bali 1 sama 2 itu kan Bu Herawati yang ngurus. Apakah dari sekian banyak jenazah, manakah yang benar-benar pelakunya yang bawa bom itu loh, di bom Bali itu? Bu Herawati yang ngomong ya harus ada sampel aslinya. Sampelnya itu siapa? Berarti bapaknya, atau mungkin ibunya, atau pamannya, atau macam-macam. Kalau nggak ada itu gimana? Ya semuanya probabilitas. Kalau probabilitas apakah bisa dipakai untuk memutuskan sebuah hukum? Ya nggak bisa. Forensik pun tidak akan sampai ngomong ini nasabnya batal, bukan. Jawabannya pasti ini tidak ada keterkaitan biologis dengan si ini, dengan indeks kepercayaan apa sih bahasa kerennya, tingkat confidence-nya itu sekian persen gitu. Tidak ada ahli-ahli yang DNA langsung yang ngomongnya seperti Lutfi Indora atau Madras itu nggak ada. Hanya orang konyol yang ngomong kayak gitu. Sudah. Mau dibantah kayak apa? Emang papernya memang gitu? Sudah Mel? Sudah. Oke. Berarti kalau dari pernyataan kamu, kita sepakat bahwa haplogrup garis lurus ayah selama ribuan tahun. Loh sebentar, tekankan dulu dong. Tekankan dulu. Lu ngomong nggak gua potong lu Mel. Lu ngomong nggak gua potong lu. Tadi lu potong. Lu ngomong nggak gua potong lu. Gua diem lu ya. Tadi lu potong. Pastikan dulu ngeresum omonganku itu sesuai dengan maksud. Takut banget. Bukan takut, lu aja lu udah tahu. Coba sebentar biarkan gua lagi ngomong dipotong sama dia. Lah, tadi gua ngomong juga dipotong. Gua motong sebentar, gua langsung diem kok. Ya kan tadi aku sebentar. Ini cuma mengingatkan, jangan framing ucapanku tadi sesuai kemauanmu gitu. Klarifikasi aja dulu, benar nggak kayak gini gitu aja. Oke. Ya nggak bisa. Sugeng nggak ada main TikTok ini, Sugeng. Mending Sugeng aja daripada Lutfi nanggung amat. Ya udah coba. Orang lu aja gua makan 4 kali. Oke, siap. Sugeng. Apaan sih? Ini siapa yang bicara dulu nih, Arfan? Ayo, Kang. Lu aja langsung. Oke. Madras, ayo, Madras, silakan bicara. Satu hal yang ada beberapa hal yang saya tangkap dari pernyataan Rumel. Rumel sepakat bahwa haplogrup dari garis lurus ayah selama ribuan tahun tidak mungkin berubah. Kalau G ya G semua, J1 semua, J2 juga J2 semua. Sementara saat ini berdasarkan catatan nasab, mereka yang mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib memiliki haplogrup yang bermacam-macam. Tidak mungkin semuanya benar. Bisa jadi salah satu yang benar atau bisa jadi malah semuanya itu salah. Ya itu pertanyaan yang aku tanyakan juga. Mending dengerin. Motong lagi dah. Motong lagi dah. Loh, Van, gimana Van? Motong lagi Van? Ya gantian. Ya nggak bisa, orang belum selesai kok. Gua ini belum selesai. Dia nanya hal yang gua ini belum selesai, Mel. Gua ini belum selesai. Sebentar, Kang Madras. Ngapain lu takut bener kalau lu kalah, lu tuh takut bener kalau gua dipotong lu, Arfan. Iya, oke. Interupsi boleh, nanti juga Kang Madras juga boleh kayak begitu. Enggak mau, gua enggak mau interupsi. Gua nunggu dia selesai dulu. Paling gua tanya selesai, paling gua gitu dulu. Gua enggak mau dipotong, gua enggak mau dipotong. Gua mau selesai dulu. Gua mau nyelesain dulu, lu diem dulu. Gus Rumel sebentar ya, biar dia nyelesain dulu Gus Rumel ya. Kalau Oke, ayo cepat, Kang Madras. Silakan. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa haplogrup dari Ali bin Abi Thalib tidak mungkin bermacam-macam. Yang benar hanya satu. Saya juga nggak seberapa tahu mana yang benar. Nah, permasalahannya saat ini beban pembuktian ada di mereka yang melakukan klaim.
J1 mau ngeklaim, oke, silakan hadirkan buktinya. J2 mau mengklaim, silakan. G mau mengklaim, ya silakan juga. Sebuah klaim itu butuh bukti. Sebuah klaim yang luar biasa butuh bukti yang luar biasa juga. Sebuah klaim yang pasti butuh bukti yang pasti juga. Klaim Zuriat Nabi ini kan udah mengandung kepastian. Loh, motong lagi. Lah aku nggak bisa malam-malam, motong aku bukan lagi. pengangguran. Alah, Udah, alasan belum? alasan enggak, belum selesai gua. Belum selesai gua. Jangan lama-lama nanti to the point aja. Lu mau Ya ngomong to the point tulisan aja, mukadimah, gua udah kayak to buku. the point ini. Udah, Kang Le. 1 menit. Ayo, Oke, 1 menit. Sekarang kita bicara masalah gedein gua. Oke. Dia satu-satu aja. Enggak, gedein gua. Gedein Gua gua respon enggak usah satu-satu. takut. Gedein gua Kang Arfan. Kalau udah keluar dari satu pembahasannya nggak boleh. Gedein Oke, gua, nggak apa-apa. gedein gua 1 ini menit dalam ya, rangka oke, yuk. pembuktian. Hadi Al-Hadi, salah satu Ba'alawi Indonesia, berada di haplogrup GY 32612. Haplogrup ini dari 5.200 tahun yang lalu tidak terpecah, baru terpecah 950 tahun yang lalu. Menerima haplogrup Hadi Al-Hadi sebagai zuriat patrilineal dari Ali bin Abi Thalib, maka itu berarti keturunan semua Sayyidina Hasan sudah punah. Keturunan Bani Hasyim sudah punah semua. Keturunan Bani Quraisy punah semua. Keturunan Bani Adnan juga punah semua. Apakah masuk akal untuk menerima haplogrup GY 32612 sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib? Bahkan sampai ke Nabi Ibrahim pun loh juga sudah punah semua. Hanya Ba'alawi yang bisa jadi keturunan Ali bin Abi Thalib. Oke, tangkap benang merahnya ya. Oke, Jawab satu-satu ya, jawab satu-satu Ya, ya. dulu. Oke, pertama, bisakah ya, tadi di framing kepotong juga, bisakah haplogrup J menurunkan G? Atau haplogrup yang beragam? Tidak bisa. Kalau lempang lelaki, keturunan biologis laki-laki nggak bisa. Tapi ada kalimat yang belum yang tidak dijelaskan. Itu teknologi sekarang, bisa jadi kelak itu berbeda, semakin bertambah sampel, semakin orang yang terverifikasi secara nasab, secara sejarah, secara apa, karena semua yang dimasukkan ke dalam family tree itu kan tidak ada yang divalidasi kecuali sebagian, divalidasi nasabnya maksudnya. Nasab berarti kan contoh ada orang yang ngaku sebagai Fulan bin Fulan al siapa itu nggak ada yang tidak ada yang melakukan verifikasi langsung. Padahal itu penting. Jika ada satu perubahan dalam dunia statistik dan sampling itu kan kesimpulan akan berubah. Maka jika hasilnya nanti kelak ya, untuk sekarang memang itu teknologi terbaik dan pengetahuan terbaik. Hanya saja banyak permasalahan di sana. Semuanya self proclaim. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi soal apa ya? Oh ya, jika memang Imam Ali itu satu, keturunannya itu haplogrupnya beragam, berarti kan yang benar satu. Bisa iya, bisa tidak. Itu kata pakar. Bisa iya, bisa tidak. Loh, maksudnya gimana? Karena ilmu pengetahuan yang masih belum terungkap itu ada banyak. Bahkan dulu sekitar 10 tahun yang lalu, waktu family tree atau mungkin tadi buka apa ya? Madras kayaknya Waifel itu TMRCA, hitung-hitungannya kan ada perubahan. Aku nggak sampai ke sana karena itu Pak Ahmad Utomo yang lebih paham. Kenapa ada perubahan seperti itu? Sampling yang bertambah, yang diverifikasi bertambah, yang mengklaim punya basis data bertambah, akhirnya acuannya itu digeser juga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi itu haplogrup G. Permasalahannya bukan ini keturunan Imam Ali atau tidak. Ba'alawi dengan haplogrup yang seperti itu menunjukkan kalau mereka itu punya keseragaman haplogrup dan membuktikan kalau mereka dengan teori yang sekarang memiliki leluhur bersama, ya kan? Masalahnya jika memang yang mau dipastikan J1 atau Imam Ali atau Ibrahim itu JP58 itu, bagaimana mungkin kita merujuk sampel yang tidak diverifikasi dan jarak dengan leluhurnya itu ribuan tahun. Nabi Ibrahim itu berapa tahun yang tidak ada verifikasinya. Mereka punya pengalaman Bani Israel di apaan sih namanya? Di genocide. Mereka berpindah-pindah, tidak ada pengawalan. Justru yang selama 1500 tahun mengawal nasab, masa harus mencocokkan ke sampel haplotype yang tidak pernah diverifikasi. Nah, aku nanya, masalahnya gini loh maksudnya. Ini kayaknya pernah disinggung juga Pak Ahmad Utomo sama Zain Hafi dan
Bu Sultana Faras dan juga Ibu Herawati juga sepakat. Apakah kita harus mengacu dengan model Cohen dari haplotype itu ataukah tidak? Bisakah Anda, beliau nanya ke saya, bisakah Anda memberikan falsifikasi di sana? Permasalahannya banyak orang yang mau membandingkan haplogrup masa kontemporer keturunan Nabi Muhammad atau Imam Ali dengan haplogrup dari model Kohanim haplotype itu. Ya, berarti kan permasalahannya ada di satu hal. Ada warga atau komunitas yang mencatat keturunannya bertahun-tahun sejak Nabi Muhammad ya Imam Ali ke bawah sampai sekarang. Masa kita harus mencocokkan haplogrup itu dengan masyarakat komunitas yang mereka sendiri tidak begitu yakin dengan nasabnya. Itu kalau memang ada yang membuktikan sampel hampir 40% ya, hampir 50% sampelnya Michael Hammer dan juga Hadi Amili di Family Tree DNA Project Bani Hashim and Qasim itu punya ancient DNA yang pasti, sanad nasab mereka udah divalidasi, udah dikawal sama buku nasab, udah dikawal dengan pakar sejarah. Ya kita akan merujuk ke sana. Masalahnya kan nggak ada itu. Terus yang terakhir tadi soal apa ya? 4 tadi poin. Aku nggak baca catatan. Soal apa tadi yang terakhir itu? Kalau lu menerima haplogrup Geba Alawi sebagai zuriat belum, jangan sampai ke sana dulu. Bu Herawati larang itu. Jangan berangkat dari kesimpulan itu dulu. Ya itu yang gue sebut. Udah lu terusin, ntar dikira gue motong. Lu terusin dulu. Aku tahu apa logikanya Sugeng, Madras itu tahu. Pokoknya ini kan non rekombinan, tidak akan berubah kan itu. Intinya kan itu toh kan. Betul. Masalahnya para pakar yang mempelajari dan membaca. Michael Hammer kan sama Bu Herawati juga. Seberapa yakin Ibu akan memakai ini untuk validasi? Saya akan yakin selama ada sampel dari ancient DNA-nya. Kalau nggak ada semuanya probabilistik. Probabilistik jangan dipakai untuk argumen. Apa yang mau kamu bantah dari Bu Hera soal itu? Sudah. Apakah karena ini non Oke, lu selesaiin dulu. tahu, tapi pakar tidak mengarahkan ke situ. Ya udah, lu selesaiin dulu aja. Terus yang kedua, ada pakar juga misal yang ngomong kesimpulannya itu ya tadi aku sudah nyebut itu. Ya, ini mungkin yang kita ketahui 10 tahun yang lalu begini, 10 tahun kemudian makin banyak sampel berubah juga. Klayosov juga ngomong ketika ada orang yang mengklaim sebagai keturunan Quraisy, haplogrup segini, TMRC-nya kok nggak cocok. Ya siapa yang bilang itu emang Imam Ali? Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau emang mau ngomong kayak gitu berarti kan harus ada papernya. Sampai sekarang nggak ada. Terus yang terakhir aku masih ingat, klaim luar biasa harus, nah itu goblok juga itu. Aku sering ngomong bantah ini juga, ini kayaknya diulang-ulang terus. Ini perkara rumah tangga ahlul bait. Orang luar ya jangan ikut-ikut. Kalau emang ada klaim itu urusannya ahlul bait. Anda siapa kok nyuruh-nyuruh ahlul bait harus tes DNA memastikan ini? Ya Anda hakim. Ya kan enggak juga. Ini urusan keluarga. Ada etika. Ini makanya Mas Sugeng itu perlu belajar soal etika. Internal ya. Okay. Bu Herawati sempat ngomong ada dan banyak pakar ada semacam organisasi kayak IGI IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, yang memberikan acuan etika karena ini urusan dengan manusia. Keseringan ngotak-ngatik ikan kan, makanya kan tidak tahu kalau sampel yang dihadapi ini kan manusia. Ada etika yang perlu dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan ini urusan keluarga dan keluargalah yang berhak untuk meminta itu. Orang luar ngapain? Ada urusan apa? Makanya kalau ada permintaan, ini kan cucu Nabi harus membawa nah itu urusan keluarga. Kalau ada misal ada yang mengklaim sebagai Ba'alawi, itu urusan Ba'alawi mengklaim itu sebagai Ba'alawi keluarga mereka atau tidak. Kalau keturunan Imam Ali gimana? Ahlul Bait itu urusan Husainiyin atau Hasaniyin secara umum. Ya ngapain orang luar ngatur-ngatur, donatur aja bukan. Sedikit tambahan satu kata-kata aja Gus Ruben. Ada etika yang perlu diperhatikan. Kayaknya Madras itu nggak tahu soal ini. Dia kan cuma hitung dan yang ajibnya keturunan Imam Ali bin Abi Thalib yang lain nggak keberatan, yang keberatan orang Ajam. Assalamualaikum. Sudah. Ya, sebentar Kang Pecinta. Kang Pecinta dulu dah. Oke, Kang Pecinta dulu wes. Habis itu gue ya. Oke. Jadi mending langsung Madras saja aku nggak ada. Oke. Dia lagi. Madras aja deh langsung. Analogi jenengan itu ya masuk akal, tetapi juga tidak seperti itu juga. Artinya
teori DNA yang selama Menunggu ini soal apa ini? ya Detail data-data aja, yang detail. dimaksud Analogi apa? ya data-data ya analogi-analogi yang jenengan paparkan tadi itu ya apa memang gitu masuk loh. akal, tetapi itu serta-merta tidak menguatkan bahwa teori DNA yang dipakai sekarang ini sama sekali bukan teori baku dan layak untuk dilupakan saja, tidak seperti itu. Jadi data-data ya, kita kan sedang mengonversi data-data. Dokter Sugeng itu membaca data loh, bukan penelitian Dokter Sugeng. Sehingga ginilah, ini data-data yang sudah terverifikasi, ya, pendapat banyak ahli ya, dan seluruh dunia mengakui bahwa kecocokan ini eh, haplogrup G itu jika dikaitkan dengan sampling-sampling Imam Ali dan segala macam, kecocokannya juga ke arah Eropa Timur. Ya, jadi ini bukan tentang sebetulnya kajian-kajian family tree dan lain-lain itu bukan urusan Ba'alawi, kaitan bukan urusan Ba'alawi, tetapi kan kita sedang mencocokkan data. Data-data yang tersaji itu udah banyak, orang-orang bukan non Ba'alawi yang melakukan tes yang haplogrupnya G juga banyak, orang-orang Eropa itu dominasi. Ini artinya kan sampling data yang masuk itu bisa dibuat kesimpulan bahwa haplogrup G itu adalah Eropa Timur gitu. Sementara Oke, Kang Pecinta paham. haplogrup ini Oke, tentang oke. identifikasi kelompok besar. Sebentar. Aku udah paham maksudnya apa Cukup sih? ya. Maksudnya. Enggak, ini Cukup, pecinta Kang ini Pecinta tadi udah keok bab kitab nasab, sekarang Oke, ngomong sebentar, data. Kang Belum Pecinta. beres yang Paham, tadi. Gus, nggak paham. Pecinta. Sebentar. Enggak, maksudnya Bentar. Mas Pecinta itu Biasa mau silakan. mengangkat apa gitu. Gus Rumel dulu, Gus Rumel. Menanggapi itu, Gus Rumel. Iya. Waduh, suwi rek menenku rek. Haplogrup itu tentang identifikasi kelompok besar, bukan presisi. Kok di mute? Siapa yang nge-mute? Mute sama orang. Oh, ada yang ketakutan biasa. Lanjutkan Kang Pecinta. Jadi identifikasi haplogrup itu adalah identifikasi tentang sebuah kelompok besar yang kesimpulannya haplogrup G itu adalah asal peribuminya adalah Eropa Timur, karena dominasi sampling-sampling yang masuk memang kesimpulannya para ahli seperti itu. Yang jenengan kendaki itu adalah penjelasan DNA secara presisi. Itu makanya sampling-sampling objek itu dibutuhkan karena yang dikehendaki adalah presisi. Tentang tadi makam Imam Ali harus ditemukan dulu, itu betul, itu subjektivitas di situ terkandung, tetapi kesimpulan ini jangan dilupakan bahwa haplogrup G itu didominasi oleh kelompok-kelompok Eropa Timur. Ini kesimpulan para ahli yang mengatakan bahwa haplogrup G itu bukan orang Arab, karena orang Arab jelas berbeda gitu loh. Sampelnya berapa Dominasi itu? Eropa Timur itu kelompok besar. Iya, ya itu sampelnya Bisa berapa? memvalidasi secara presisi, tapi bisa digunakan untuk menolak kaitannya haplogrup. Boleh. lanjut. Sambut Kang Pecinta, belum? Lanjutin dulu. Ya sudah. Oke, Sudah, cukup. sekarang Oke. giliran gua yang berbicara Oke, tanpa interupsi Kang ya. Mardas. Oke. Ini Ya. Rumel ini bicara panjang lebar berbeda dengan saya ya. Saya ini bicaranya sedikit tapi dengan data. Rumel ini banyak narasinya tapi nggak ada data yang dikeluarin sama sekali Ya, dan langsung tidak aja, menjawab langsung aja, Kang Madras. dan Langsung tidak aja, menjawab dua pertanyaan yang saya ajukan. Ya, Dia langsung tidak saja bisa kepada memberikan narasi. bukti. Arfan, lu jangan gitu. Rumel bicara, Ya, ya. lu nggak motong-motong. Ya, Lu Enggak, maksudnya gua jangan bicara, menyerang- lu jangan motong-motong. menyerang personal. Lu jangan Jangan gitu. menyerang Lalu Jangan Rumel menyerang bilang gua personal. bodoh Tadi menyerang gimana? Itu personal. personal atau enggak? Enggak, Ya, jangan emang menyerang bodoh, personal. emang. Lah iya Pokoknya- lu pokoknya Arfan, lu saya mulai nggak hostnya, bener saya nih. hostnya, Ya Saya lu hostnya. host, Udah, tapi lu silakan, nggak bener ya silakan. gua tegur. Ya udah, Jadi silakan kalau mau gini. bernarasi silakan. Ya. Jadi gini, narasi Nurmel yang sepanjang itu tanpa data semua, melainkan hanya foto saya sudah ketemuan, saya sudah bercerita, bla 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 bla. Sama sekali tidak menjawab dua pertanyaan saya. Sebuah klaim yang luar biasa, sebuah klaim yang definitif. Sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib, tentunya membutuhkan bukti yang luar biasa dan bukti biologis yang definitif. Kalau nggak bisa memberikan bukti biologis yang definitif, lalu atas dasar apa klaim kalian yang bersifat definitif itu
kalian pertahankan. Satu itu. Terus yang kedua, sebagaimana yang saya katakan tadi mengenai haplogrup dari Al-Hadi. Kalau kita menerima Pak Alawi sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib, maka keturunan Sayyidina Hasan itu punah semua. Keturunan Bani Hashim punah semua, keturunan Quraisy punah semua, keturunan Adnan punah semua. Dan kalau Nabi Ibrahim ada di 5.000 tahun yang lalu, keturunan Ibrahim punah semua kecuali Ba'alawi. Apakah itu masuk akal? Itu juga tidak dijawab oleh Rumel juga. Saya cuma mempertahankan dua pertanyaan saya. Saya nggak akan mau menanggapi pernyataan Rumel yang ngalor ngidul. Saya nggak mau. Jawaban pertanyaan saya, kalau memang bisa dijawab, ya oke, kita party gitu. Ya. Mungkin Gus Rumel menanggapi Gus Rumel. Tapi kan dua, pertanyaannya dua.